Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, pencinta, subscriber, netizen, Padwen Gaul yang budiman di mana berada, baik di Nusantara maupun di luar Nusantara, baik di alam gaib maupun di alam nyata. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan, diberi kewilujengan, dan diberi perlindungan atas semua bala bencana yang sekarang terjadi hampir di seluruh dunia. Bagaimana keadaan alam di sekitar pemirsa saat ini? Mudah-mudahan bisa diberi kepahaman yang telah kita kabarkan lewat konten-konten kami yang terdahulu. Selalu kami doakan yang sedang sakit diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi, dan diberi kepahaman dan mengambil hikmah dari apa sakit yang selama ini diderita. Amin. Allahumma amin. Pemirsa, di depan tadi itu adalah video rekaman orang dari jauh yang waktu itu bilang dari mana Mas? Dari mana? Padang. Pertama Padang, Bogor. Satu orang kok. Gimana sih ceritanya ini? Satu orang gitu. Iya, satu orang. Terus dari mana bilangnya? Pertama bilangnya dari Padang. Nah, Terus kedua tanya lagi bilangnya dari Bogor. terus perlunya apa dia nemuin aku? Katanya ini sudah tahu. Katanya aku udah tahu gitu. Udah tahu soal dia, mau ngasih keris gitu. Nah ini pemirsa, ini kisah nyata. Dan waktu itu kami mau sembahyang dulu jamaah duhur lah. Orang ini tajak jamaah, malah kabur, malah mengatakan apa kamu tahu apa itu sholat, tapi kabur sampai sekarang nggak ketemu lagi. Untuk itulah mari kita cek. Ternyata sampai sekarang masih banyak orang-orang yang merasa masa halu dan macam-macam lah, merasa kenal dengan saudara PG atau apa, sehingga mereka secara jahat ke sini dan kenyataannya ya kabur gitu. Untuk itu kita cek apa sebenarnya dan siapa sebenarnya orang itu. Kita cek si goibnya, adakah sesuatu yang bisa kita ambil sebagai manusia ya. Mungkin kalau diri kita masih merasa punya ilmu, merasa sebagai ini, sebagai itu, ya silakan dikoreksi pada diri kita masing-masing. Saya pinjam jasa Mas Rifki. Ini Mas Rifki pinjam jasa sampean. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya. Kamu pernah ketemu orang ini enggak ya? Kemarin enggak ketemu ya? Belum, Pak. Enggak ketemu. Dia kabur. Mau tajak sholat duhur jamaah malah kabur. Tak cari kemana malah kabur. Lucu. Katanya udah kenal saya, katanya. Udah kenal saya. Apa? Kita cek bismillah. Dimulai ya. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Semuanya hancur. Tunjuk ini. Tangkap tangan saya. Insyaallah. Masuk. Dipotong seret. Ayo, Mas jangan bohong. Kamu apa? Kamu apa? Tidak perlu tahu saya. Buka matamu. Tanya baik-baik kok. Betul, nggak perlu tahu. Kamu jawab omongan saya, nggak mau. Buat apa? Jadi tuyul kamu sekarang, wallah. Ayo, jadi ngecil. Kalau kamu jujur kembali lagi ke semula, otomatis tidak perlu saya perintah. Kamu apa? Saya dari bangsa iblis. Oh, bahasa iblis. Lah aku mau jago sama orang ini kok kamu yang masuk, kenapa? Kamu sebagai apanya? Saya sebagai yang membimbing orang itu. Membimbing orang itu. Sekarang kau masuk dulu, yang muncul rohnya orang ini, wallah. Buka matamu. Ingat, kalau bohong tetap kena dalam gaib, kamu sudah terpotong-potong. Kamu siapa sebenarnya? Apa kabar kamu? Apa kabar? Ya lihat sendirilah.
Cerita kamu tuh siapa sebenarnya? Saya manusia Hmm. yang mempunyai segudang keilmuan. Terus. Dan dari situ Hmm. saya Hmm. ingin memberikan sesuatu kepada kamu. Terus hebat sekali. Tetapi Hmm. kamu malah menolaknya begitu saja. Enggak, kamu tuh siapa sebenarnya? Secara dunia manusia termasuk sebagai siapa kamu? Teman-temanmu kamu tuh siapa? Saya Hmm. seorang panglima. Panglima apa? Panglima apa? Namamu siapa namamu aslinya? Tidak perlu namaku siapa. Tak bikin foto semanukmu ini. Nggak mengaku? Tidak usah tanya namaku siapa. Itu pun tidak penting buat kamu. Karena kamu Apa? sudah menolak apa yang saya berikan kepada kamu. Ya soal itu nantilah. Aku tahu dulu sama kamu. Bagaimana ceritanya kamu dari kecil sampai sebegitu punya jenggot panjang itu? Cerita nggak? Saya Hmm. mempelajari sebuah keilmuan yang diturunkan oleh bapak saya. Dan dari situ saya mencari jati diri saya sendiri untuk mengembangkan sebuah ilmu itu untuk memperkuat di dalam diri saya sendiri. Saya berkeliling sana kemari untuk mencari sesuatu. Dan saya tertarik terhadap kamu. Kamu dari orang tua. Menurut kamu orang mana orang tuamu? Orang jauh, bukan orang sini. Ya sebutkan, Jawa itu ada daerahnya. Kamu nih tanya baik-baik kok. Lah orang gini ngasih ilmu malah bisa diterima kalau terlalu begini. Kamu sombong, aku gitu congkak. Ya tidak apa-apa. Oh, itu ilmu kamu. Sementara hilang semua. Wallah. Katakan ilmu kamu. Jangan kurang ajar kamu. Kok kurang ajar, tanya baik-baik malah kamu sok congkak depan saya. Orang tuamu orang mana aslinya? Orang Sumatera Barat. Terus kamu dikasih ilmu, diajari ilmu apa waktu itu? Menjalankan puasa. Puasa itu dilakukan melalui tirakat setiap malam. Harus memakan nasi putih. Terus? Malamnya tidak boleh tidur. Terus? Lambat laut saya mempelajari keilmuan lagi, mencari guru untuk mempertebal ilmu saya. Itu namanya ilmu apa? Dapatnya ilmu apa? Ilmu bumi kah? Ilmu sejarah kah? Ilmu sejarah. Ilmu apa? Aku tanya, saya kan nggak tahu. Kamu itu bodoh sekali. Memang saya bodoh loh. Ilmu sejarah itu yang dipakai dalam sekolah, bukan ilmu. Yang kau pelajari seperti itu dapatnya ilmu apa? Ilmu kanuragan, ilmu kebatinan, ilmu mempunyai segudang rawa rontek. Saya juga mempelajari ilmu hikmah itu. Terus kamu tadi punya nama siapa namanya? Panglima apa? Panglima yang diberikan oleh yang mendidik saya itu. Istri kamu siapa istri kamu tadi itu? Seorang wali. Siapa walinya? Wali aku. Siapa? Tidak perlu tahu. Loh, kamu ditanyai gimana kamu ngasih ilmu orang mana percaya ngasih ilmu kalau kamu nggak tahu, nggak mau jujur.
Kalau dia mau ikut dengan saya orang itu dan saya harus mengikuti apa kata saya. Baru itu saya perjelaskan. Nah, sekarang kamu berhadapan sama saya sudah kan jelas dulu dong, jelaskan ilmu yang bimbing kamu tuh wali siapa namanya atau kamu gelarmu panglima apa. Iya. Nah, sekarang kamu ngasih sesuatu kalau mereknya nggak kelihatan mana orang tertarik loh. Nyatanya Hmm. banyak yang tertarik kepada benda-benda pusaka-pusaka yang saya miliki itu. Dan dari situ orang-orang pada minta bantuan kepada saya. Dan saya membantunya semuanya itu. Ya udah, kamu nemui saya tujuanmu apa kemarin? Untuk bergabung kepada saya. Terus? Mengambil sebuah harta yang dipendam. Itu tujuan saya. Ya, oke, ngomong soal harta itu, coba ceritakan apa harta apa itu, saya nggak tahu loh. Saya diberikan wangsit oleh wali saya untuk mencari harta itu. Supaya mendapatkan harta itu harus menemui manusia-manusia lewat manusia. Dan dari situ saya bertemu kamu untuk mengajak bergabung bekerjasama. Itu tujuan saya. Ya aku tanya. Dan nanti terus dari harta itu nantinya ketika kita dapat, kita bagi hasil. Malah ketawa hem. Ya saya ketawa dong. Saya nggak tahu, makanya saya ini biar makanya nggak tahu ya ketawa, lucu. Harta tuh harta yang di dompet saya tuh ada uang. Bukan itu. Harta apa? Harta yang masih tersembunyi di dalam tanah. Loh, di dalam tanah itu memang kan ditambang oleh pemerintah, itu tambang emas, ditambang itu di Freeport banyak. Itu. Jadi apa maksudnya? Itu semua harta goib yang saya maksudkan itu. Oh, harta goib. Loh, saya ini manusia kok kamu aja harta goib mana aku bisa loh. Siapa tahu kamu bisa membantu saya. Saya lihat kamu mempunyai cukup ilmu. Apa? Mempunyai cukup ilmu. Dengarkan apa? itu. Ilmu apa? Kamu ketawa mulu. Ilmu alam apa ilmu biologi apa ilmu matematika, saya gak apa-apa. Saya tidak mempelajari ilmu matematika. Lah iya. Tidak penting buat saya. Emang ada itu harta goib ya? Kalau kamu mau tahu, bergabunglah dengan saya. Aku tanya, aku suruh gabung. Gak semudah itulah. Kamu nawarin sesuatu yang gak jelas masa orang mau. Coba ceritakan gimana harta goib itu. Ada. Harta goib itu ada. Terus? Tapi susah untuk diambilnya. Kamu tahu dari mana itu, bos? Dari wangsit yang diberikan oleh wali saya. Wangsit itu bentuknya apa? Wangsit itu apa? Mie pangsit atau wasit Pak Bola itu? Melalui mimpi. Oh, mimpi. Mimpinya gimana waktu itu? Saya didatangin seorang wali yang berjubah, memakai tongkat berwarna putih-putih. Nah, terus? Dan dari situ saya disuruh melakukan tirakat untuk bisa mengambil harta goib itu. Lah kamu bisa beli sendiri itu hartanya, adakah? Cuma mimpi aja kan, aku juga hari mimpi ketemu bintang film saya kalau mimpi saya itu. Saya mimpi juga ketemu bintang film ya itu bukan urusan saya. Lah kan kayak gitu juga kan. Tetapi saya pun didampingin sosok pun yang mengikuti saya. Nah, terus? Dari sosok itu selalu memberikan arahan kemana tujuan harus mencapai, semuanya itu harus bisa terwujud itu semuanya. Arahan, cuma disuruh sana kemari, tapi nggak pernah lihat langsung itu hartanya. Belum. Kamu jangan ketawa. Ya ketawa lah saya.
Loh, kamu lihat sih nggak pernah kok, cuma ditujukan orang ke sana kemari ke maunya itu loh kamu itu loh. Malah temui saya lagi, Siapa tahu Lah kamu lihat saya bisa mengambil kamu lihat saya harta di mana itu. lihat saya kamu? Sebuah media. Media YouTube itu. Ya, Lah kamu nggak pernah lihat kah bahwa rata goib itu tipuan belaka? Hmm? Kan pernah buat konten untuk lempengan emas kuningan saya punya itu. Hmm? saya tidak percaya itu. Udah banyak korbannya. Sampai kemarin tak buat konten apa itu sekarang yang anu di bagi-bagi harta nggak jadi sampai apa itu yang ikut kontri pada apa namanya. Saya tidak seperti mereka. Jadi kayak apa? Saya mempunyai pendirian dengan diri saya sendiri Ya terus. dan dibimbing oleh wali saya itu. Pernah mencoba ngambil sendiri? Tapi tidak bisa. Gimana cara ngambilnya? Coba kamu gali pakai cangkul kah? Apa kamu masuk dalam tanah kah? Tidak seperti itu. Gimana cara ngambilnya? Saya menyingkronkan keilmuan saya. Ya terus. Duduk manis seperti ini. Mm-mm. Membaca Hmm. sebuah amalan yang diberikan oleh badan yang di dalam saya ini keluar. Oh, terus? Keluar menuju sebuah harta gaib itu. Terus? Dan harta gaib itu tidak bisa ditembus oleh saat saya mengeluarkan roh sama saya. Oh, kamu udah sukmo gitu terus? Saya tidak bisa menembus ke dalam pusat harta gaib itu. Terus? Dan dari situ saya kembali lagi. Apa ya kamu ketawakan? Ya lihat ceritamu loh, saya nggak pernah ngalami jadi ya bukan ketawa gitu loh, nggak pernah. Makanya dari situ kamu ikutlah dengan saya. Nanti siapa tahu kamu bisa membantu saya untuk mewujudkan semuanya itu. Kamu itu manusia, boleh mencari yang nyata-nyata saja. Seperti cari harta ditambang, dicangkul, digali itu. Nah, kamu itu. Kalau harta-harta seperti itu bisa dicari oleh manusia-manusia lain. Terus. Akan tetapi harta yang di gaib itu susah untuk cari manusia itu. Itulah tujuan saya. Itu harta gaib itu bagaimana ceritanya kok ada itu? Apa yang kamu tahu yang dikasih tahu sama wali pembimbingmu? Disuruh mengambil harta gaib itu untuk menarik manusia-manusia. Biar saya ini adalah panglima perang nantinya. Berarti kamu nanti panglima perang. Panglima perangnya siapa? Musuhi manusia-manusia. Panglima perang kamu tahu nggak panglima perang? Ya saya tahu, panglima perang kan banyak. Panglima perangnya siapa? Kalau dulu Majapahit ada panglima perangnya pada Gajah Mada. Panglimanya yang dipimpin oleh Imam Mahdi nantinya. Oh, jadi kamu merasa kamu itu panglimanya Imam Mahdi begitu? Ya. Alah. Kamu tahu Imam Mahdi itu siapa? Belum tahu. Ya, kan ya lucu. Kamu nih bilangnya panglima perangnya Imam Mahdi, kok nggak tahu Imam Mahdi itu siapa itu loh? Lucu tuh kamu ini. Saya diperlihatkan oleh melalui gaib semuanya. Belum menjadi kenyataan itu semuanya. Dan dari situ saya harus mengemban amanah yang diberikan oleh gaib itu. Kalau ketemu secara langsung itu tidak, belum pernah atau tidak. Ya sekarang ya lucu, kamu itu manusia nyata kok dibikin sama gaib itu gimana? Kalau gaib itu
Orang itu seperti wali, saya ikutin. Hmm. Seperti wali. Hmm. Bisa menyamar. Oh. Seperti itu. Ya kamu kan ya lucu, namanya kamu tuh manusia masih hidupnya jahat, harusnya kan ketemu sama orang hidup juga. Ya kalau kamu manusia kok ketemu sama Akan tetapi, apa? saya banyak ngobrolnya sama di goib itu. Ngobrolnya gimana cara ngobrolnya? Seperti ini. Seperti ini, berarti kamu seperti orang gila dong ngobrol sendiri kalau begitu. Kalau buat saya itu ya bukan orang gila. Lah ngobrol sendiri ya? Karena ada yang diobrolkan ya di depan saya itu. Itu menurut kamu. Lah kamu manusia nyata ngobrol sama sendiri buat goib kan itu kan seperti orang gila kamu. Demi mail gitu. Iya ngoceh. Iya. Ya ngoceh tapi kan ada bahan pembahasannya. Bukan hanya ngoceh Kalau asal-asalan. orang lain lihat kamu kan seperti orang ini gila ngomong sendiri sama siapa? Kalau orang itu Nah. mempunyai sekelas saya Wih. atau di bawah saya, Oh. itu pasti melihat apa yang saya bicarakan dengan wali itu. Ya itulah karena aku gak sekelas kamu, saya gak tahu apa-apa ya. Kalau selama ini kalau aku lihat orang ngomong sendiri ya betul orang gila kan? Kamu nganggap saya orang gila. Bukan menganggap, pengalaman saya kalau aku pas jalan-jalan atau kemana orang ngomong sendiri ya orang umum namanya itu orang gila. Lah kok bisa gila ngomong sendiri ya Pak? Itu gimana? Hmm? Tetapi Hmm. saya bicara Hmm. sama yang tidak melihat kasat mata itu. Lah iya kan ya lucu. Itu bukan lucu, bukan lelucon. Orang gila, orang gila. Kamu jangan bermain-main, jangan ketawa-tawa terus kamu. Ya mesti ya. Lucu. Terus ngomong-ngomong, yang nyuruh kamu nemui saya siapa waktu itu? Itu yang membimbing saya. Disuruh ngomong apa? Itu ada sosok manusia yang bisa membuka kunci harta gaib nantinya. Terus? Dan dari situ saya mencari kamu, mencari demi mencari. Terus? Dan ketemu. Saya coba mensogokkan barang-barang yang saya bawa semuanya. Barangnya apa waktu itu mau bekesin sama saya? Sebuah pedang, keris, banyak sekali tuh. Mau kasih ke saya? Untuk menyogok kamu supaya kamu mau tertarik apa yang saya berikan. Menyogok seperti saya? Itu. Lah terus kamu dapat dari mana itu benda-benda yang tarik ke bawah? Tasnya besar mas ya? Itu isinya pusaka semua itu, tasmu itu. Saya mengambil. Mengambil dari mana? Bukan dari manusia. Saya tahu lah, aku makan cerita ngambil kalau ngambil dari manusia kamu nyuri namanya. Dari gaib. Saya wujudkan menjadi nyata. Gimana ceritanya? Saya sebutkan aja. Ketika saya mendatangi suatu tempat, saya lihat di pohon itu ada pusaka. Dari situ saya menghampirinya untuk menarik sebuah pusaka itu untuk saya jadikan kodam bagi saya. Untuk membantu keperluan yang apa saya perlukan nantinya. Untuk mendampingi saya juga. Begitu. Dan dari situ, ketika saya berkelana mencari lagi, ketemu sebuah keris. Dan dari situ saya mengambil dengan mudahnya. Saya bisa mewujudkan sebuah kenyataan itu. Ketemunya gimana? Kamu lihat langsung atau dikasih bisikan mimpi juga bahwa di ini ada pusakanya gitu? Tidak. Kamu lihat langsung? Saya diberikan mata yang bisa menerawang hal kegaiban itu. Gitu ya. Ngomong ini yang ngomong roh berapa ini? Tidak perlu tahu roh berapa. Tanya kok. Kamu banyak tawanya. Ya, apa sukanya begini? Masa orangnya slow gak? Apa? Slow apa? Ketika saya datang, apa yang kamu ucapkan? Itu kata-kata slow, bukan ketawaan. Melainkan mengajak perang dengan saya kamu. Kamu kok kabur kamu? Roh berapa ini? Dia mau ngomong ibumu hilang, Bu. Tidak percaya? Roh kedua. Roh kedua. Yang lain kemana? Coba dilihat. Roh kamu.
Ya di dalam jasad saya. Ya dilihat sana dong. Hmm? Mau. Sekarang jasadmu di mana sekarang? Jauh sana. Baru ngapain? Ngomong sendiri sama goib. Hmm? Ngomong gak sama gaib itu ada waktunya Ya tertentu. sekarang baru jasadmu, lihat saja jasadmu lagi ngapain jasadmu. Saya sedang melakukan zikir. Dikir. Dikira gimana coba? Kamu tidak ikut dengan saya. Ya disebutkan aja, suruh sih tahu kok. Otomatis kamu sekarang connect dengan tubuhmu, zikirnya apa wallah. Connect. La ilaha illallah. Terus, Terus apa? itu aja. Ada banyak kalimat-kalimat yang melafalkan kalimat Allah itu semuanya saya baca. Itu juga. Ayo, ayo. Kenapa? Allah. Wow. Gitu juga. Apa itu? Loh, kok Allah apa Malah ini? saya kesakitan. Lah kok aneh? Udah, jadi kamu selama ini ternyata kamu dulu dikasih ilmu sama orang tuamu suruh puasa seperti itu. Akhirnya kamu melalang buana kemana-mana cari guru untuk mempertahankan ilmu kamu itu, ya. Ya. Terus suatu saat kamu sekarang jadi panglimanya Imam Mahdi begitu. Bosan saya. Terus ingin ngambil harta-harta goib itu. Saya kan nggak tahu, makanya saya mulai nge-fresh gitu loh. Nah, sekarang Apa sih tujuan kamu itu apa? Kamu tidak mau ikut dengan saya malah mengutak-atik diri saya sendiri. Ketawa lagi. Bilang kamu banyak ilmu. Ya pasti kamu tahu dong apa yang saya maksud ini kalau kamu banyak ilmu. Nanti saya juga mempelajari lagi Pelajari apa? yang diberikan. Kamu bilang punya apa tadi? Punya bisa melihat goib ya? Ya, Nah, coba lihat saya. Hei. Bisa enggak? tidak bisa. Nah, kenapa nggak bisa? Sakit mata saya. Kalau lihat emas kamu bisa, lihat harta tadi. Kalau lihat cewek telanjang depan kamu bisa tuh. Itu Nah, sangat bisa sekali. lah iya itu depan kamu lihat telanjang sukaan kamu. Nah, kamu nggak suka kayak gitu kan? Ayo. Siapa manusia yang tidak suka Ya sekarang dengan praktekkan manusia kalau lihat telanjang? perempuan telanjang seperti itu kamu apakan coba? Saya ajak Ajak apa? bermain. Main apa? Bermain sebagai lelaki-lelaki jantan. Iya contohnya mainnya. Ya tidak mau kalau di sini kamu lihat kok. Udah berapa korban perempuan kamu jadi korban? Kamu ajak main seperti itu. Banyak yang saya lakukan itu. Kok maunya mereka? Itu mudah bagi saya Oh. untuk menjadikan Kakuan. perempuan itu langsung tunduk dengan sendiri. Oh gitu, jadi maunya Mas habiskan gitu. Namamu siapa kalau dipanggil teman-teman kamu? Siapa namanya? Kamu ulang-ulang nama lagi. Ya kalau kamu kan, kalau Panglima itu kan gelar kamu. Tapi panggilannya kalau dipanggil siapa? Siapa kalau dipanggil kok ganteng gitu? Siapa? Agus. Oh Agus. Selama ini kamu saat dunia manusia kamu bergabung sama organisasi apa Gus? Apa? Organisasi harta amanah gitu bergabung kamu juga? Tidak. Jadi kamu mandiri gitu? Saya tidak perlu. Saya hanya yang membimbing saya. Itu harus mencari orang seperti apa itu saja. Tidak ingin bergabung. Lah kamu sana kemarin kan perlu biaya, perlu duit kan? Kamu dari Sumatera Barat pada sana sini perlu duit. Duit dari mana itu? Uang itu ada yang memberikan kebutuhan saya sendiri. Yang ngasih siapa? Masa Genderuwo ngasih kamu? Nyatanya ada uang ketika saya meminta. Minta sama siapa? Sama bos? Ketika saya begini. Terus?
Saya butuh uang Mm-mm. untuk perjalanan, Hmm. untuk mencari Hmm. sebuah yang saya tuju nantinya. Hmm. Dan Terus? dari situ, Hmm. uang itu dengan sendirinya saya nemu di jalan. Kamu di jalan. Oh gitu. Terus ini, lah ngomong-ngomong kamu langsung ke tempat saya, itu bagaimana diarahkannya? Apa langsung ke sana loh orang ini gitu? Gimana? Bukan, Gimana? bukan seperti itu. Gimana? Itu membutuhkan proses, Eh, tidak langsung ke sini. hmm. Tetapi sebelum saya ke sini, Hmm. saya sudah diberikan bekal. Bekal apa? Sebuah pusaka-pusaka tadi itu. Oh. Yang saya bawa dari sana. Terus? Dan dari situ, Hmm. saya mampir ke tempat-tempat keramat-keramat. Heeh. Dari situ, Ah. saya ditujukan Hmm. oleh arah ke sini. Hmm. Ya terus ini, ya kamu datang. Tak sembahyang nggak mau kenapa? Saya tanya, Hmm. sembahyang itu buat apa? Oh. Oh gitu. Atau kamu mesti kabur, kamu kenapa mesti kabur? Hmm? Kenapa kabur? Saya Lo bilang banyak ilmunya, cik sembahyang nggak mau kenapa malah kabur? saya memilih pergi saja. Lah kenapa? Lo kan Sudah. karena panglima, kamu bilang panglima mati, berarti harusnya sholat kan? Harusnya kan gitu. Kamu itu sholat seperti apa? Ya sesuai dengan perintah agama, itu saya Rasulullah SAW. Kalau sholat saya, Ini sholatmu. itu lalu bukan seperti itu. Gimana? Hmm? Roh saya yang sholat, Terus? bukan jasadnya. Oh. Jadi sholat roh kamu. Iya. Apa yang kamu ketawakan? Ya kan namanya orang bodoh ya ketawa lah. Karena kami ini orang bodoh, setahu saya kalau sholat ya jasadnya ya sholat, ada syarat rukunnya itu. Kemudian kami jadi guru Siapa yang bilang seperti kami. itu? Saya yang bilang. Terus jasadnya gerakan sholat seperti syarat rukun sholat, rohaninya dikiran sesuai yang diajarkan kan gitu. Dari roh pun juga bisa seperti itu. Lah kamu itu masih hidup kok ya maruh gimana? Saya cuma diam diri seperti ini. Saya hanya fokus. Heeh. Dan fokus itu Heeh. ketika roh saya Heeh. dia melaksanakan sholatnya itu. Terus. Seperti itu. Apa yang kamu ketawakan terus? Ya baru tahu saya ini loh. Masa kok gini aja diem Kamu aja. itu biasanya tidak tertawa kok ketawa. Oh saya ketawa terus di YouTube gitu loh. Namanya orang nggak tahu kan ya dianggap ya ketawa dong Gus Agus, kamu nih Gus, Gus. Oke, gini Gus. Jadi udah ketahuan jelas bahwa selama ini dirimu mengaku sebagai salah satu panglima daripada Imam Mahdi kan gitu. Dan kamu dibekali keilmuan macam-macam, kamu bertugas cari harta goib itu kan gitu kan. Cuma nggak belum berhasil. Jika kamu menemui saya, itu pun arahan dari goib itu kan. Iya. Nah, sekarang udah keluar dari jasad kamu. Ya, coba lihat berapa tandukmu itu Allah. Tandukmu lihat ada berapa itu? Tidak mau lihat aku. Loh, ada nggak tandukmu? Ada tetapi saya tidak mau lihatnya. Nah, terus selama ini yang bimbing kamu, yang aku sebagai wali itu sekarang muncul kamu lihat Allah siapa sebenarnya? Golongan merah. Tanyain. Iya, dia golongan merah. Lah iya yang kok. yang mengaku sebagai wali. Akan tetapi ternyata dia walinya iblis yang membimbing saya selama ini. Iya. Lah kamu tuh manusia kok ikut iblis? Gimana? Ya saya manusia, tetapi dia kan menjelma. Menjelma sosok seorang wali. Itu pun kamu gak sadar juga, ya berarti kamu udah masuk
alam gaib seperti ini nyata. Berarti jelas tujuanmu nemui saya, kamu disuruh iblis untuk ganggu saya begitu toh? Berarti kan? Untuk mengganggu kamu, untuk Hmm. mengajak kamu ke Nah. jalan yang benar. Oh, Itu maksudnya. oh, jalan yang benar. Udah berapa lama kamu punya gerakan ingin menemui saya? Sampai ketemu kemarin itu. Ketika Hmm. saya didatangin seorang wali tadi, Hmm. sudah lama sekali itu. Oke. Oke, apa oke? Ya oke. Ya kamu kabur, betul ketemu saya kabur. Dia sembahyang nggak mau, gimana? Karena itu berbeda. Kok beda gimana? Sebenarnya saya itu Ah, ingin menghancurkan, ingin marah sebenarnya. terus saya kabur. Tetapi Ah, tubuh saya tidak bisa melakukan semuanya itu. Dibuat lemas. buat lemas. Berarti kamu menghancurkan saya waktu itu ceritanya di sini. Ya, Mau marah gitu, murah-arek, kalau lemas kenapa? ketika kamu Hmm. marah kepada saya Hmm. untuk menyuruh pergi itu, Nah, dalam diri saya itu ah, ingin memaki-maki kamu, nah terus, ingin mengobrak-ngabrik tempat ini. nah terus. Akan tetapi tidak seperti itu, tidak mudah. Tetapi saya malah lemas sendiri. Anehnya diriku, Lah kok bisa begitu? saya pun tidak tahu. Ya tanya sama bimbingmu toh. Kenapa ngono ya? Jujur, itu tak bakar kamu. Tanya, Dia sudah pergi duluan. kenapa dia pergi duluan? Itu diajar sama yang di sini. Nah, kan. Ya kenapa? Kamu Kabur. Tandukmu berapa tandukmu dilihat itu? tidak mau melihat saya. Punya tanduk berarti kamu? Punya Lah, manusia kok punya tanduk berarti golongan apa kamu kalau begitu? golongan umat muslim. Ajar kalau bohong. Ya. Bicara gitu saja tidak boleh. Lah kan bilang kalau bohong diajar. Saya bisa menipu manusia. Hmm. Sini malah tidak boleh. Jadi ceritanya begitu. Kamu di sini mau menghancurkan saya, maka kamu gak sadar. Sekarang ya Saya apa? balik bertanya kepada kamu. Apa? Kamu mendatangkan saya ke sini. Hmm. Apa yang kamu berikan kepada saya? Ya berikan. Ya berikan ya apa yang kamu niatkan pada saya sekarang kembali pada kamu semua kun fayakun. Allah. Saya atur sana. Apa yang kamu inginkan pada saya karena jamaah saya semua jamaah Husaini semuanya kembali kepada kamu dan teman-teman kamu sallallahu alaihi Muhammad. Jutnya semua pusaka-pusaka yang berbilang pusaka itu aku ambil itu sekarang jadi gaib semua masuk dalam perut kalian semua. Allah. Tuh lihat jasadmu sana, teman-temanmu sana lihat, cak gurumu sana lihat. Bajingan. Lorok kabeh awakku. Wujud nyata kun fayakun sallallahu alaihi Muhammad. Wes ucapanmu iku. Ora iso. Ora iso apa? Resiko. Apa sih resiko buat Resiko kamu? orang berbuat harus bertanggung jawab. Gerakan-gerakan gerombolan kalian selama ini yang ingin mengacau Al-Husaini yang ada di seluruh Indonesia. Apa yang kamu berbuat itu? Jangan seperti itu Semuanya kamu. kembali pada kalian semua. Kita akan terbang. Kalian yang hancur kun fayakun sallallahu alaihi Muhammad. Semua keilmuan kalian dicabut semua. Kodam-kodam kamu sekarang diperintah stempel untuk grogoti zat kalian. Wallah. Termasuk yang orang yang pernah belajar ke sini kun fayakun.
Sekarang yang tadi membisiki orang itu sebagai ngaku sebagai wali tadi itu bisa ditarik tangan saya masuk tubuh ini. Wah, ketika dia yang menguasai. Hop. Wah, jaya. Enak sekali. Weh. Kok jadi paling kuat? Kamu ngaku wali itu ya? Iya, kenapa? Kok bisa ngaku wali-wali bimbing orang-orang itu gimana ceritanya, Bos? Tidak mau cerita saya. Nggak mau. Nggak mau ya rontok ya tandukmu. Kalau kamu cerita ya kembali lagi. Iya, kamu itu. Mana? Saya akan bercerita. Mudah bagi saya Ya. untuk melakukan sebuah itu. Melakukan siapapun itu juga bisa buat saya. Mengaku menjadi sosok manusia yang diagung-agungkan. Saya pun juga bisa. Saya pun juga bisa menyerupai seorang nabi. Bisa gitu ya. Apalagi Terus, saya juga bisa menyerupai wali-wali yang ada di Nusantara ini. Itu mudah bagi saya untuk melakukan semuanya itu. Untuk bisa menggoda manusia-manusia yang membutuhkan di dalam otaknya itu. Ingin menemui siapapun di dalam otaknya. Saya bisa mendatangi semuanya itu. Terus khusus buat orang yang pernah nemui saya kesini namanya Agus itu. Bagaimana ceritanya kau bisa mengecoh sama orang itu? Apa yang dijalankan? Ketika dia bersemedi sebuah tempat, dia ingin bertemu seorang wali yang ingin membimbingnya nantinya. Dan dari situ saya mendatangi manusia bodoh itu. Saya mendatangi, menyerupai di depannya seorang wali. Saya hanya membelakangi manusia itu. Saya berikan berkilauan cahaya di dalam tubuh saya ini. Golongan iblis juga bisa. Supaya manusia-manusia itu percaya kalau itu benar-benar seorang wali yang mendatangi, yang nantinya bisa membimbing manusia ke jalan yang benar. Itu. Oh begitu. Lah kok sampai langsung nemuin aku? Gimana ceritanya orang itu? Saya yang nyuruh manusia itu untuk mendatangi kamu. Tujuanmu apa? Untuk menggoyangkan sebuah keimanan di dalam hati kamu itu. Gitu. Ya, karena saya tidak terima manusia melakukan dengan kebaikan. Ya wajar, memang iblis diizinkan oleh Allah untuk mengganggu anak cucu Adam. Bukan hanya manusia itu saja. Akan tetapi banyak manusia yang tertipu oleh golongan kami semuanya. Lah kok bisa nemui saya nggak pernah bisa berbuat baik loh. Saya ya biasa aja kan. Ayo. Sakit saya, tenggorokan saya. Kenapa tenggorokan kamu? Kami di sini kan hanya belajar, ya melaksanakan perintah agama, sholat, dzikiran, kan itu aja kan. Itu saya yang tidak suka. Loh, kenapa? Apakah yang lain-lain yang banyak pengikutnya, yang tempatnya megah-megah itu harusnya kamu datang? Itu orang lain itu sebuah pasukan. Jin-jin kecil pun juga bisa. Kamu jangan ngomong, kamu kan iblis pembohong kamu itu. Kamu jangan seenaknya. Iya kan, iblis kan bohong kan? Mana orang percaya? Kamu malah jauh-jauh percaya atau tidak? Itu bukan saya. Tetapi kenyataannya itu semuanya bisa terjadi. Jadi, karena dia tidak mempelajari sebuah keilmuan gaib, alam kegoiban, alam roh. Kamu ini ngarang, kamu ini mengada-ada. Saya untuk menghancurkan
yang ada sambung menyambungnya Hah? sampai ke Rasulullah, sampai ke Allah. Itu saya ingin Oh, hancurkan untuk membuat lena semuanya itu. itu yang kamu tahu. Ya kan ya lucu kamu orang-orang dari Padang sana jauh-jauh ke sini tempat kami hanya jelek seperti ini, kecil seperti ini. Kenapa enggak? Saya tidak mempersalahkan tempat atau apapun. Saya Oh, tidak mempersalahkan itu semuanya. oh, Akan tetapi, oh. saya mempermasalahkan ketika ada sambung menyambungnya. Itu yang saya mempermasalahkan. Karena setiap kamu atau kalian semuanya Hmm, melakukan zikir bersama, hmm. itu mengganggu sekali. Itu kan menurut sampean kan itu. Berapa umur sampean? Kan masih iblis. Asli, Terbuat dari apa sampean? beda perlu tahu. Nah, nanti salah salah buat berbuat nanti kah? Coba ceritakan. Saya Hmm? dari hubungan iblis dengan iblis Oh. untuk bisa menyesatkan manusia demi manusia lain. Hmm. Jadi kamu generasi kedua kalau begitu ya? Lalu kenapa? Ya makanya saya perlu tahu daripada nanti kan tahu suruh pulang kan kamu kecewa. Dia tidak kecewa. Oh. Jadi kasihan, bukan kasihan lah orang tuh jauh-jauh dari Padang ke sini kamu mengarahkan. Kalau manusia Hmm. punya akal, Ah. punya hati rohaninya dipakai, Hmm. tidak akan melesat seperti itu. Siapa itu? Manusia-manusia bodoh seperti itu. Ah. Ya kayak gitu. Kalau Hmm. mengaku-mengaku itu pun juga bisa. Kamu juga bisa mengaku-mengaku. Ngaku sebagai siapa? Ketika kamu Ah. sama teman kamu, Apa? akulah sosok manusia akhir zaman. Oh, pada juga sampean ya? Seperti itu kan juga bisa. Oh, jadi sebenarnya yang sampean ganggu itu bukan di sini aja gitu ya? Itu tugas masing-masing. Heeh. Cuma Seantero ini. cuma kebetulan kamu pakai jasad orang namanya Agus ke sini itu kamu gitu. Iya. Oh, selama ini udah berapa orang udah kamu perintah untuk mengganggu teman-teman saya secara manusia? Sudah banyak sekali. Untuk manusia. Ketika manusia Oh. mengalami mimpi, Oh. mimpi itu ketemu gurunya, Oh. lalu dipercaya. Banyak ya? Ketemu guru yang di sana. Oh. Guru kamu itu. Oh. Dan dari situ, ketika lewat guru kamu melalui mimpi, dia dipercayai. Itu hal bodoh sekali. Kok bisa begitu? Karena mimpi itu bagus katanya. Banyak orang bilang. Bagus. Mimpi katanya. Bahkan aku sering ditanyai orang, Pak tolong saya mimpi ini apa artinya? Itu gimana? Tidak semua bisa menerjemahkan arti mimpi. Ya saya nggak bisa tanya itu bagaimana mimpi sebenarnya itu. Kalau mimpi di dalam otak memorinya, pikirannya itu manusia itu, saya bisa masuk ke dalamnya melalui lubang-lubang celah air dan darah itu. Iya. Dan dari situ, sesuai keinginannya, saya lewat mimpi. Kalau di jalur orang lain, saya melalui wali. Kalau di jalur kamu itu, saya melalui mimpi ketemu gurunya. Itu gitu ya. Luar biasa. Ya, kalau kami ini kan manusia masih hidup. Banyak orang tertipu ketika bermimpi oleh gurunya. Padahal itu sudah diperingatkan. Jadi peringatkan. Iblis masih hidup nggak lewat mimpi. Akan tetapi banyak yang tergoyah semuanya itu. Udah. Terus ngomong-ngomong itu kembali si Agus tadi. Lah waktu dia tasuk aja sembahyang nggak mau itu malah kabur tuh gimana? Kamu kabur juga waktu itu? Saya tunggu di depan. Terus? Saya tarik. Oh. Tidak usah dengarkan bicaraan orang itu. Orang itu adalah orang bodoh. Jangan kamu ikutin apapun perkataannya itu. Oh gitu. Lalu kamu pergi saja. Oh, langsung kabur dia. Tak cari kemana, kasihan. Tak kasih makan loh waktu itu. Kasih makan. Iya kamu kasih makan. Tapi golongan kami sedikit menyerang kalian.
Tapi menyerang kalian itu lewat diam-diam. Tidak apa-apa, alhamdulillah udah biasa kan gitu. Nah sekarang sudah jelas bahwa orang yang bernama Agus secara manusia saya itu dia mengaku sebagai Panglima Imam Mahdi itu kami yang bisikin. Saya bukan membisikin Apa? saja, tetapi saya kasih keilmuan juga. itu kasih ilmuwan, tetapi juga bisa berwujud nyata. Kau bentuk nyata. Nah, seperti tadi itu si Agus bilangnya kalau lihat perempuan dia bisa terawang. Bisa melihat goib dia tuh. Bisa. Itu semua ulah golongan kami Oh, yang bisa. membantu itu. Lihat tuh suruh desa nggak bisa kenapa? Apa? Suruh lihat saya kok nggak bisa tadi, suruh lihat saya. Tidak bisa menembus matanya. Ya bener kamu. Emangnya ada tembok apa? Suruh pakai kacamata dong dia. Kamu itu jangan bercanda. Loh, saya kan nggak tahu. Kalau aku ini orang awam ya lihat pakai mata. Kalau kurasi pakai kacamata min atau plus kan gitu kalau saya itu. Kalau saya bisa melihat kamu. Jadi ini wujud nyata kan jagoan sama sampean. Bukan hanya wujud nyata. Apa? Tetapi di dalam hati kamu atau di dalam tubuh kamu itu saya bisa melihat. Masa sih? Bisa. Apa? Banyak ceweknya? Bukan hanya itu saja. Banyak Mbak Kuntinya? Bukan itu. Tetapi ada yang melindungi di dalam diri kamu. Apa yang melindungi? Tulang-tulang ini, kulit ini. Kamu lagi. Kamu tadi bertanya. Terus sekarang coba dilihat itu. Gimana jasadnya si Agus tadi sekarang? Badannya kayak apa sekarang? Kelengar galuh. Nah, kelengar sudah saatnya. Nah, sekarang juga kamu diperintah oleh beliau masuk perintah ini masuk. Bisa kamu tolak. Perintah dari Sang Yang Nurjanirwana sallallahu alaihi wasallam. Nah, kamu cuma nolak, kalau kamu nolak berarti tuyul kamu kecil. Nah, sekarang orang-orang jasadnya orang-orang yang kamu perbudak untuk mengganggu teman kami buat seperti Agus semua. Laksanakan. Kamu ini. Laksanakan. Orang-orang yang kau berbudak jasadnya untuk seukuran seperti Agus tadi itu semuanya buat seperti Agus terkapar semua. Orang-orang saatnya panen kamu. Sudah mengganggu semuanya di tempat ini atau tempat lain. Jalur-jalur di tempat ini. Semuanya mengalami apa yang dialamin seperti Agus itu semuanya. Bismillah ya Allah. Saya minta apa yang diomongkan iblis ini wujud nyata ke jasad orang-orang itu kun fayakun sallallahu alaihi Muhammad wujud nyata. Ya kamu ambil hidupinya mereka. Sudah. Ya terima kasih. Ngapain diambil? Terus? Kalau bisa mengambil itu dan jalur kalian semuanya. Kalau gitu ya sekarang juga perintah yang mau dari kami keluarkan semua. Wallah, keluarkan semua. Yang ku ambil dari saya, dari teman-teman saya semua. Dari ahli saya ini, keluarkan semua. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Keluarkan semua teman-teman saya. Alusin dimanapun yang pernah kamu ganggu, yang kamu ambil roh dofinya, roh teman-teman saya itu mau ambil, keluarkan semua. Bagi yang ini kudus atau yang lain semua, ya presiden orang-orang baru seperti aku tadi, keluarkan semua. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Tidak ada yang tersisa. Semua teman-teman saya terganggu sekarang kembali sehat lagi semuanya. Semuanya sehat kembali. Rosok mayat utuh lagi, yang luka-luka tutup, yang luka-luka tutup semua kembali fresh lengkap. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Masih banyak itu teman-teman saya kamu ambil. Keluarkan semua. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi Muhammad. Itu sudah salah mereka. Keluarkan semua. Sallallahu
Kami manusia saling mendoakan, saling membantu, saling menguatkan, wujudkan, kembalikan semua yang diambil. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, Sudah sallallahu saya kembalikan ala semuanya. Muhammad. Semua. Pasukan kamu, panggil semua. Panggil semua yang menyebar seluruh teman-teman saya. Pasukan saya yang sudah menyebar ke dalam otak-kotaknya manusia-manusia itu semuanya di sini. Sallallahu. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Malaikat jabaniyah izinkan terserah kemana. Bungkus seperti kepompong. Bungkus seperti kepompong. Tidak bisa lepas, terserah kemana kan, bukan kewenangan saya. Allah alam biswab. Keluarkan tubuh ini, keluarkan. Allah. Alhamdulillah. Fresh, Pak. Sampai keluar air mata kenapa sakit? Buatan Ngefek ya? tidak, Pak. Fresh lagi, insyaallah. Tadi. Apa ya Agus? Jadi jahatmu menggambarkan awak Agus ngono mau ya. Nggih. Muntah-muntah darah. Nggih, Pak. Walau alam biswab. Demikian pemirsa, ini kisah nyata. Beberapa hari yang lalu ada seseorang datang ke sini yang videonya di depan tadi seperti itu. Padahal sudah sering kita buat konten agar kita waspada dalam menyikapi suatu gaiban. Ternyata bukan ini aja, banyak sebelumnya. Cuma ini saya ingin bikin konten, ternyata itu prosesnya. Bahkan si orang tadi yang namanya Agus tadi itu mengaku sebagai salah satu panglima Imam Mahdi, bayangkan. Dan dia merasa dibimbing oleh sosok wali secara goib, tapi ternyata itu seperti itu prosesnya. Alhamdulillah lancar semua dan kami pun nampak enak, udah enak Mas. Alhamdulillah, Pak. Jadi sebenarnya di dunia kami udah biasa rekan-rekan pemirsa ya. Kami yang diajari untuk beribadah yang benar secara syariat maupun hakikat itu sebenarnya. Kita nggak pelajari keilmuan dan kita tidak ingin apa-apa. Yang kami ingin hanya diajari untuk hanya mengharap ridho Allah itu aja. Seperti yang pemirsa simak. Kami dikiranya itu aja dikiranya. Pakai selawat, itu nggak ada yang lain. Dan kita belajar memperbaiki diri dengan amal yang diajarkan seperti itu. Tapi gangguannya baik gaib maupun nyata sudah sering kami rasakan. Untuk teman-teman saya yang sudah satu kendaraan, terus semangat waspada bahwa bisikan-bisikan yang akhir-akhir ini kuat sekali kita itu harus diwaspadai. Nah, makanya kita perlu sering-sering ruqyah, sering pembersihan diri bersama-sama itu. Seperti yang kita alami di sini, ada seorang nyata datang yang katanya mau ngajak saya bergabung seperti itu, tapi tidak sholat dia kabur, dan itu prosesnya. Dan bukan itu aja, di tempat-tempat teman-teman yang sudah mengalami yang sama, makanya perlu waspada. Pemirsa, semua kejadian dunia ini sudah ditakdirkan dan oleh Allah. Apabila Allah mendaki pasti akan terjadi. Termasuk apa yang kita alami pun itu sudah ditentukan oleh Allah. Apabila ini kebenaran itu mutlak datangnya. Jadi banyak kelemahan ya karena kebetulan kami yang di sini mudah manfaat atau semangat itu amaliyah. Terima kasih. Salah kata, salah ucap, salah sikap, mohon maaf kami. Semoga manfaat oleh rekan-rekan kami. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.